Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tantra Dharma Kerti Parikesit, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Sudimoro, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2023 batch 2 kategori 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor peserta PPG 350791002362. Saya melakukan uji kinerja ini pada tanggal 31 Januari 2024. Untuk memenuhi uji kinerja ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi iman kepada hari kiamat untuk kelas 5 di SD Negeri 1 Sudimoro menggunakan kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Siap, Kak. Kencang depan, Kak. Tegak, Kak. Gapean mulai. 1 2 1 2 1 2 1 2. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, agar kalian tetap semangat, Pak Tantra punya sebuah pantun. Jangan lupa bilang cakep. Oke. Jalan-jalan ke rumah Farah. Cakep. Jangan lupa membeli mangga. Di hari Rabu yang cerah, mari kita belajar agama. Yuk tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran agama, silahkan kalian persiapkan, silahkan login kepada Chromebook yang telah kita siapkan. Coba dicek baterainya masih ada, apakah sudah masuk ke link yang telah Pak Tantra sediakan. Silahkan kalian juga persiapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa yang nanti diperlukan. Silakan Pak Tantra beri waktu 5 menit untuk menyiapkan peralatan, laptop, dan juga hal-hal yang mendukung pembelajaran. Bagus, kalian telah menyiapkan berbagai macam peralatan untuk pembelajaran. Sampah-sampahnya Pak Tantra lihat sudah bersih, tidak ada sampah di bawah kolong dan juga di bawah meja. Sekarang kita sebelum memulai pelajaran akan membaca doa agar segala sesuatu perbuatan yang telah kita lakukan, pembelajaran yang akan kita lakukan mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah. Untuk memulai doa, Pak Tantra ingin satu orang dari kalian memimpin doa. Oke, Pak Tantra tunjuk yang akan memimpin doa adalah Mbak Raisa. Silahkan Mbak Raisa. Mari kita membaca doa bersama-sama. Membaca doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbil firli wali walidayya amin ya rabbal alamin. Tu billahi
wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih untuk Mbak Raisa sudah memimpin doa dengan sangat luar biasa. Agar kita semakin mendapatkan aura positif ketika pembelajaran. Seperti biasanya, sebagai pembiasaan di SD Negeri 1 Sudimoro, kita akan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Untuk membaca Asmaul Husna, Pak Tantra minta tolong lagi untuk salah satu siswa, yaitu Mbak Okta. Silahkan Mbak Okta dipimpin untuk membaca Asmaul Husna. Mari kita membaca Asmaul Husna bersama-sama. Membaca Asmaul Husna, mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi asmaul husna fad'u biha wa darul ladina yulhiduna fi asma'i sayuzawna makanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafid, ya Rafiq, ya Muiz, ya Mudir, ya Sami'u, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Alim, ya Adim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafid, ya Mukir. Terima kasih Mbak Okta sudah memimpin Asmaul Husna dengan sangat luar biasa dan semangatnya sangat menggebu-gebu. Selanjutnya Pak Tantra ingin mengecek kehadiran kalian. Pak Tantra juga ingin menanyakan kabar kalian, kemudian menanyakan beberapa hal mulai dari kesiapan fisik kalian atau kesiapan mental. Oke? Seperti biasanya untuk menjawab ketika di absen, saya hadir, saya hebat, siap belajar dengan suara yang lantang. Oke, Pak Tantra mulai absen dari Ahmad Raffi. Oke, sehat Raffi? Siap untuk belajar? Oke, terima kasih. Kedua, Aisyah Oktavia.
Aisyah siap belajar? Sehat? Ada yang dikeluhkan? Tidak ada. Terima kasih Aisyah. Ketiga, Altaf. Altaf siap belajar? Sehat? Ada gangguan? Bisa tidur tadi malam? Oke, terima kasih Altaf. Raisa siap belajar? Ada keluhan? Sakit enggak? Enggak. Oke, terima kasih. 14, Safa. Safa ada keluhan? Sakit? Enggak. Siap belajar? Terima kasih. Dan yang terakhir, Okta. Oke, terima kasih Okta. Siap belajar? Ada keluhan? Oke, tadi Pak Tantra sudah mengabsen kalian. Sekarang Pak Tantra ingin membakar semangat kalian dengan melakukan ice breaking. Oke, Pak Tantra ingin mengajak kalian melakukan ice breaking. Ice breakingnya seperti apa? Ini namanya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ketika Pak Tantra mengatakan 1, kalian tepuk 1. Ketika Pak Tantra bilang 2, kalian tepuk 2. Ketika Pak Tantra bilang 3, tepuknya ada 3 dan membentuk segitiga. 1, 2, 3. Ketika Pak Tantra bilang tepuk 4, 1, 2, 3, 4. Dan begitu pula dengan tepuk 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya paham? Semuanya paham? Oke, untuk memulai ice breaking biar kalian semangat, silahkan berdiri semuanya. Oke, fokus hadap ke Pak Tantra. Perhatikan suara Pak Tantra ketika Pak Tantra memberi aba-aba ice breaking. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekali lagi. Sekarang Pak Tantra memberikan instruksi secara random. Tepuk 4, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3. Oke, tadi kita sudah melakukan ice breaking 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang biar kalian mengetahui sebenarnya kita akan mempelajari apa. Pak Tantra punya sebuah clue dari yel-yel yang akan Pak Tantra buat untuk kalian. Ketika Pak Tantra mengatakan hari kiamat, hidup hebat, hidup berkah untuk akhirat. Hari kiamat, hidup hebat, hidup berkah untuk akhirat. Oke, kurang kompak, kurang keras. Sekali lagi. Hari kiamat, hidup hebat, hidup berkah untuk akhirat. Oke, sekali lagi biar tambah semangat. 1, 2, 3. Hari kiamat, hidup hebat, hidup berkah untuk akhirat. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ketika kalian mendengarkan yel-yel tersebut, kira-kira kita akan membahas tentang apa? Coba angkat tangan yang mengetahui. Oke, banyak yang angkat tangan. Siapa lagi? Oke. Mbak Raisa, silakan. Kita hari ini akan membahas apa kalau menurut yel-yel tadi? Oke, betul. Hari ini kita akan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Kemarin masih ingat kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Kalau kemarin kita membahas Khulafaur Rasyidin, sekarang kita membahas tentang materi baru tentang hari kiamat. Kalau Khulafaur Rasyidin kemarin kita membahas tentang sejarah, sekarang kita masuk kepada elemen akidah akhlak. Karena kenapa? Karena hari kiamat termasuk dalam salah satu rukun iman. Rukun iman yang kelima. Oke? Tapi sebelumnya, sebelum Pak Tantra jelaskan tujuan pembelajaran dari pembelajaran hari ini, Pak Tantra ingin bertanya pertanyaan pemantik kepada kalian. Pertanyaan pertama, Pak Tantra ingin menanyakan,
apakah hal yang menarik dari topik hari kiamat ini yang membuat kamu merasa penasaran? Coba silahkan angkat tangan. Semuanya coba angkat tangan. Oke, Mbak Farah. Oke, katanya Mbak Farah, hal yang menarik kenapa hari kiamat ini wajib dibahas karena hari kiamat itu belum terjadi. Jadi Mbak Farah penasaran. Yang kedua, pertanyaan kedua, coba nanti angkat tangan semua biar terlihat kalau kalian semangat dengan pembelajaran hari ini. Pertanyaan kedua, dari materi hari kiamat, apa yang membuat kamu merasa tertantang? Coba. Oh, oke, Mas Fadil. Saya merasa hari kiamat akan menakutkan dan saya harus menyiapkan. Oh, oke. Jadi kenapa hari kiamat ini rasanya sangat menantang, katanya Mas Fadil? Karena hari kiamat itu harus dipersiapkan. Di sana ada surga dan ada neraka. Yang Mas Fadil nggak mungkin tahu. Pak Tantra juga nggak tahu. Taunya cuma informasinya dari Allah dan juga Nabi Muhammad. Yang ketiga, Pak Tantra punya pertanyaan tambahan lagi. Dari kalian semua, sejauh mana sih pemahaman kalian tentang hari kiamat? Silakan, ada yang mau menjawab? Oh, oke, Mas Raffi. Oh ya, apa yang hancur? Oke, semuanya. Katanya Mas Raffi sudah paham kalau hari kiamat adalah hari di mana segala sesuatu itu hancur. Apa? Alam semesta. Oke, mantap. Nanti kita akan membahas lebih mendalam kiamat itu apa sih? Oke. Yang selanjutnya, pertanyaan terakhir. Jadi apa hubungan hari kiamat dengan kehidupan kamu sehari-hari? Ada yang mau ngasih jawaban? Oke, Mbak Raisa, apa Mbak Raisa? Oke, katanya Mbak Raisa, hubungannya kita mempelajari tentang materi iman kepada hari kiamat. Ini hubungannya sangat dekat karena untuk menyiapkan menjadi orang yang lebih baik, biar di akhirat nanti nggak mlebu neraka. Betul? Tadi kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemantik yang telah Pak Tantra berikan. Dan ternyata kalian dari banyak hal sudah memahami tentang hari kiamat. Tapi biar pemahaman kalian lebih mendalam, Pak Tantra hari ini akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang kita lakukan adalah kalian akan bisa mengklasifikasikan konsep tentang hari kiamat. Maksudnya apa Pak Tantra? Nanti kalian akan Pak Tantra ajari tentang apa itu hari kiamat, tentang apa itu perbedaan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan juga berbagai macam jenis hari kiamat. Jadi hari kiamat itu nggak cuma satu, ada beberapa. Terus kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian dapat memerinci kejadian hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada tahapan-tahapan yang harus manusia lewati. Mulai dari yaumul ba'ats, yaumul mizan, yaumul mahsyar, dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah kita bisa menyimpulkan hikmah yang bisa kita pelajari ketika kita mempelajari hari kiamat. Jadi kalian belajar cuma tidak untuk ingat aja, tapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, nanti kalian bisa membuat peta konsep tentang konsep-konsep hari kiamat yang telah kalian pelajari. Tapi sebelum membentuk kelompok, Pak Tantra ingin melakukan pemetaan kebutuhan. Nah, pemetaan kebutuhan ini akan Pak Tantra kaitkan dengan pengelompokan yang nanti akan kita lakukan pada proses diskusi. Nah, sekarang silahkan dibuka Chromebook-nya. Di situ terdapat form asesmen awal yang akan menilai dan juga akan memetakan kebutuhan belajar kalian, nanti kelompoknya dengan siapa, dan juga nanti Pak Tantra akan memberikan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan belajar kalian. Oke, silakan Pak Tantra beri waktu untuk mengisi asesmen selama 5 menit, dimulai dari sekarang.
Sekarang kita akan memasuki kegiatan inti. Pak Tantra akan mengorientasikan kalian pada masalah, dan kita hari ini model pembelajarannya adalah PBL atau Problem Based Learning. Oke, tapi sebelumnya Pak Tantra ingin kalian menyiapkan link tree di Chromebook masing-masing. Di situ sudah tersedia ada beberapa hal yang telah Pak Tantra berikan. Ada LKPD dan juga materi pembelajaran. Kemudian juga ada video pembelajaran sebagai sumber belajar yang Pak Tantra buat. Sekarang silahkan membuka LKPD dan juga materi terlebih dahulu agar kalian bisa membaca hal-hal yang akan kita pelajari mengenai hari kiamat. Silahkan membuka LKPD yang ada di Chromebook. Sudah selesai, sekarang kalian Pak Tantra persilahkan untuk menonton dan juga menyaksikan video pembelajaran sebagai sumber belajar yang telah Pak Tantra buat di YouTube. Nanti jangan lupa tinggalkan komen agar Pak Tantra juga bisa memberikan hal-hal atau masukan-masukan dan juga menjawab pertanyaan kalian melalui kolom komentar yang ada di YouTube. Silahkan kalian membuka Jamboard dan tulis hal-hal yang tidak kalian pahami dalam masalah tersebut. Oleh karena itu nanti setelah kita mempelajari dan juga membahas hal-hal yang tidak kalian pahami, Pak Tantra akan memberikan jawaban satu persatu atas pertanyaan yang ada dalam Jamboard. Pertanyaan pertama dari Mbak Farah. Mbak Farah menanyakan, kenapa kiamat dibagi menjadi dua? Nggih. Jadi kalau kalian pelajari dalam LKPD, kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kiamat sugro untuk menjelaskan kejadian kehancuran sebagian alam semesta. Sedangkan kiamat kubro menjelaskan kehancuran seluruh alam semesta. Hal ini tujuannya untuk apa? Agar kalian bisa membedakan antara kiamat yang sesungguhnya dan juga kiamat kecil, karena segala sesuatu kejadian di dunia ini yang menimbulkan kesedihan itu bisa disebut dengan kiamat. Oke, Mbak Farah sudah paham? Sekarang pertanyaan kedua diberikan oleh Mbak Okta. Mbak Okta menanyakan, kenapa dunia harus kiamat? Kenapa? Ayo. Karena itu merupakan sunatullahnya Allah, ketetapannya Allah. Jadi namanya dunia itu harus ada versi pembaharuan, dan kiamat adalah pintu menuju akhirat. Oke? Oke, tadi kita sudah melakukan diskusi awal dengan pertanyaan pemantik yang telah Pak Tantra berikan, dan juga kalian juga memberikan pertanyaan berdasarkan pemahaman kalian setelah menonton video dan juga membaca materi dalam LKPD. Sekarang Pak Tantra ingin membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan kalian. Tadi kalian sudah mengisi Google Form, sekarang datanya sudah ada. Pak Tantra ingin membentuk kelompok berdasarkan data tersebut. Kemudian untuk nomor kelompok akan Pak Tantra acak menggunakan wheel of name. Oke, baik. Tadi silakan nama-nama yang muncul dalam Chromebook maju ke depan sesuai dengan kelompoknya untuk menentukan tempat duduk dan menentukan kelompok.
Materi yang akan kalian bahas dan akan kalian diskusikan adalah tentang konsep hari kiamat. Konsep hari kiamat itu mencakup apa aja Pak Tantra? Pengertian hari kiamat, kemudian ada tanda-tanda hari kiamat, dan jenis-jenis hari kiamat. Apa aja? Pengertian hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan jenis hari kiamat. Silakan ditulis. Kelompok 2. Masalah yang akan kalian pecahkan adalah masalah tentang tahapan hari kiamat. Oke? Kelompok 2 akan membahas tahapan hari kiamat dan juga nama-nama lain dari hari kiamat. Paham? Oke, sip. Jadi kelompok 2 membahas tentang tahapan hari kiamat dan juga nama-nama lain hari kiamat. Sedangkan kelompok 3, sudah siap? Kelompok 3 akan memecahkan sebuah masalah tentang hikmah hari kiamat dan hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Silakan. Sekarang Pak Tantra beri waktu kalian untuk berdiskusi. Kalian bebas mencari di internet atau kalian juga membaca dari materi ajar dan LKPD yang telah Pak Tantra berikan dan juga dari video pembelajaran yang Pak Tantra berikan selama 20 menit. Buat kalian semua, Pak Tantra berikutnya akan membimbing kalian. Pak Tantra akan datang kepada kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Pak Tantra akan berdiskusi dengan kalian dan juga membimbing jika ada pertanyaan yang sulit atau ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan. Oke? Dari materi atau dari hal-hal lain yang mungkin tidak kalian pahami. Oke, tadi kelompok 1 telah mendapatkan masalahnya apa aja tadi? Tentang pengertian hari kiamat, jenis-jenis hari kiamat, dan juga tanda-tanda hari kiamat. Nah, silahkan kalian mencari informasi. Di sini ketuanya siapa? Mbak Raisa. Oke, Mbak Raisa mengkoordinir teman-temannya untuk dibagi tugas. Contohnya Mbak Safa untuk mencari pengertian, Mbak Novi tanda-tanda, dan mas-mas berdua ini untuk mencari jenis-jenis hari kiamat. Nah, yang penting kalian tetap bekerja sama, tetap kompak, tetap kolaborasi, dan nanti hasil dari diskusi kalian bentuk peta konsep di Canva. Sudah bisa membuka Canva-nya? Masih loading? Masih loading, kalian tunggu saja Canva-nya dibuat sesuai dengan permasalahan yang Pak Tantra berikan. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Oke. Pak Tantra ingin kalian mencatat hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Tadi kelompok 1 membahas tentang konsep hari kiamat, baik dari pengertian, tanda-tanda hari kiamat, dan juga jenis hari kiamat. Silakan kalian catat dan diskusikan ulang. Kemudian untuk kelompok 2 tadi sudah mencatat beberapa hal, tinggal dicatat secara sistematis dalam catatan kalian. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah hal dari catatan-catatan tersebut. Kalian akan membuat peta konsep dari materi-materi dan juga masalah-masalah yang telah Pak Tantra berikan. Oke? Jadi, setelah kalian mencatat, membuat sketsa awal, kalian membuat peta konsep. Untuk langkah-langkah membuat peta konsep, Pak Tantra sudah memberikan petunjuk dalam lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian buka, silahkan kalian pelajari. Oke, karya-karya kalian tentang peta konsep sudah dibuat dengan sangat baik. Sekarang Pak Tantra ingin kalian mengkomunikasikan dan mempresentasikan isi dari peta konsep kalian. Oke, untuk urutan kelompok yang mempresentasikan karyanya akan Pak Tantra acak menggunakan wheel of name. Dan jangan lupa, kelompok lain memberikan tanggapan, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa kritik terhadap karya-karya yang telah dibuat oleh temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok 1 akan menjelaskan tentang proyek kita. Pengertian tentang hari kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta. Kiamat sugro adalah kiamat kecil dan kiamat kubro yaitu kiamat besar. Tanda kecil atau kiamat tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro tanda yang menggambarkan kiamat masih jauh, dan tanda besar atau kiamat kubro yaitu tanda kiamat yang sudah dekat. Apa bedanya kiamat kecil dan kiamat besar? Kiamat kecil setengah alam semesta yang terkena musibah, dan kiamat besar semuanya alam semesta terkena musibah. Saya mau mengkritisi, karyanya sudah bagus dan warnanya juga sudah berwarna. Baik, tadi presentasinya sangat luar biasa, karyanya juga sangat luar biasa, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan Pak Tantra beri masukan dan juga simpulkan tentang materi bahasan yang telah masing-masing kelompok bahas di depan. Tadi sudah dijelaskan secara detail bahwa hari kiamat adalah hari di mana seluruh alam semesta hancur. Jadi tidak ada yang tersisa. Dan penjelasan dari Mbak Raisa tadi sudah sangat bagus. Sekarang Pak Tantra ingin kalian bermain game, mengerjakan kuis dengan bermain game menggunakan Quizizz. Silakan masuk pada link Quizizz, bisa diakses lewat Linktree atau bisa diakses menggunakan Google. Coba yang sudah buka angkat tangan. Oke, kita sudah memasuki pelajaran terakhir pada kegiatan penutup pembelajaran. Sebelumnya Pak Tantra akan memberikan penguatan dan kesimpulan kembali tentang materi-materi yang telah kita bahas. Silakan kalian fokus kepada Pak Tantra, tinggalkan hal-hal yang mengganggu fokus kalian. Sekarang fokusnya hanya ke Pak Tantra. Silakan hadap ke Pak Tantra semua. Oke, Pak Tantra jelaskan kembali bahwa pengertian kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta. Jadi maksudnya gimana? Ketika seluruh alam semesta hancur, baik bumi, SD Sudimoro juga hancur, bulan hancur, matahari hancur, alam semesta hancur, adalah nama dari kiamat. Nah, ketika hari kiamat hancur, tidak ada satu orang pun yang hidup. Malaikat nggak ada, setan nggak ada, nabi-nabi juga nggak ada. Yang tersisa cuma siapa? Yang tersisa cuma Allah semata. Sekarang Pak Tantra akan memberikan kalian apresiasi peta konsep terbaik yang telah dibuat. Silahkan, karena ada beberapa hal dari kelompok yang lain, mungkin ada perbaikan baik dari desain dan juga materinya kurang mendalam. Pak Tantra akan memberikan piala penghargaan bagi kelompok dengan presentasi terbaik. Ingat-ingat, kalian meningkatkan pembelajaran kalian, kalian pelajari ulang segala sesuatu, bisa dicontoh dari teman di depan kalian karena pengerjaannya sudah luar biasa dan juga cukup lengkap. Terima kasih, kembali ke tempat duduk. Nah, tak kalah penting, Pak Tantra juga ingin kalian memberikan masukan kepada Pak Tantra dan juga pembelajaran yang telah kita lakukan. Silahkan, Pak Tantra telah menyediakan refleksi yang ada di Google Form. Kalian beri masukan dan juga kritik kepada Pak Tantra tentang bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah membosankan? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Oke, terima kasih tadi sudah memberikan masukan-masukan yang sangat luar biasa. Pak Tantra baca, terima kasih memberi masukan yang positif dan membangun. Untuk berikutnya Pak Tantra akan membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan juga membuat kalian lebih ikut dalam proses pembelajaran. Jadi
Jangan takut untuk memberikan pendapat karena pendapat tersebut baik untuk Pak Tantra dan juga untuk diri kalian sendiri. Selanjutnya, dari LKPD tadi nanti dibuat PR dan juga bisa dikerjakan di rumah untuk menambah wawasan kalian tentang iman kepada hari kiamat. Silakan, ada beberapa tugas yang bisa kalian kerjakan. Dari LKPD tersebut akan Pak Tantra share via WA agar kalian bisa membaca di rumah biar tidak main game terus. Baik, kalian sangat luar biasa, tadi sudah memberikan masukan. Sekarang Pak Tantra ingin menjelaskan tentang materi-materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita telah menyelesaikan materi tentang iman kepada hari kiamat. Pada materi berikutnya kita akan melakukan ulangan tentang hari kiamat. Ulangannya gampang, kita akan pakai kuisis biar ulangannya menyenangkan dan juga tidak menegangkan. Mau apa mboten? Mau. Oke, siap. Setelah itu kita akan melakukan pembelajaran-pembelajaran pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kalian dapatkan berkah, manfaat di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa kita berdoa doa kafaratul majelis bersama-sama. Mari kita membaca doa kafaratul majelis untuk menutup pembelajaran ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Pak Tantra tutup pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.